Nah, ini dia pengemasan sekunder. Pengemasan sekunder ini biasanya digunakan sebagai bahan pengisi, yang tujuannya agar bahan hasil pertanian itu tidak langsung bersentuhan dengan kotak pengemas ataupun antar satu produk dengan produk lainnya. Misalnya pada gambar di sisi kanan, produk tomat yang diberikan pengemas sekunder berupa potongan kertas agar tidak saling menumpuk seperti itu. Nah, ini untuk fungsi keamanan. Nah, untuk fungsi estetika biasanya menggunakan karton-karton penyekat seperti pada buah manggis yang dikirim untuk tujuan ekspor seperti ini. Biasanya permintaan eksportir menghendaki adanya sekat-sekat dari karton. Nah, jadi untuk estetika lebih rapinya pakai sekat-sekat seperti ini. Nah, masuk ke poin ketiga dari pembahasan hari ini, yaitu pemilihan bahan pengemas. Nah, berdasarkan bahan yang digunakan, nah, pengemas itu biasanya dibedakan menjadi 3, yang berbahan kayu, plastik, dan kertas ataupun karton. Nah, mengapa kayu dipilih? Umumnya bentuknya itu peti atau kotak tadi ya. Nah, karena kayu ini selain mudah didapat, dia juga kuat dan kokoh, sehingga bisa menahan dari benturan mekanis. Jadi memenuhi fungsi dari pengemas itu sendiri ya. Nah, tapi untuk ekspor seperti itu, nah kayu ini perlu penanganan khusus agar tidak mudah rapuh, lapuk, ataupun mudah diserang serangga seperti itu. Nah, untuk pemilihan bahan plastik ini yang sangat umum digunakan ya, karena selain mudah, plastik itu juga murah seperti itu. Nah, kelebihan dari plastik ini, teksturnya itu mudah dibentuk, kemudian memiliki rentang adaptasi yang luas terhadap berbagai produk, jadi tidak mudah terjadi transfer produk ke pengemas, kemudian tidak mungkin berkarat, dan fleksibel penggunaannya. Nah, namun perlu kita perhatikan, plastik yang digunakan harus yang food grade atau yang aman untuk pangan. Jadi kita perlu memperhatikan, karena jika produk itu dikemas dalam keadaan panas, nah biasanya berbahaya. Maka kita perlu memperhatikan karakteristik dari produk yang akan kita kemas. Nah, biasanya itu ada yang bentuknya karung plastik seperti yang pada di gambar sebelumnya untuk tempat gabah ketika di lokasi panen. Kemudian wearing yang merupakan plastik jenis nilon yang dianyam secara vertikal dan horizontal, nah membentuk jaring terbuka seperti itu. Nah, biasanya wearing ini digunakan langsung di lahan seperti itu untuk produk-produk pertanian yang masih melakukan respirasi setelah panen. Ada jagung, kemudian ada kol, wortel, kentang. Nah, biasanya dibungkus dengan jenis wearing seperti ini. Kemudian ada pula kerat plastik. Nah, ini umum digunakan untuk mengangkut bahan hasil pertanian di lokasi panen maupun di pasar. Nah, tadi ada manggis yang dipanen dari lahan, kemudian disortir di seperti rumah pengemas seperti itu, biasanya menggunakan kerat plastik. Nah, kelebihannya kerat plastik ini, dia mudah untuk ditata ketika pengiriman seperti itu, karena bentuknya yang praktis ya, dan lebih rapi.
Nah, kemudian untuk bahan kertas atau karton, ini ada beberapa jenis yang dibedakan tergantung fungsinya ya. Misalnya untuk kertas kraft. Nah, ini kertas kraft ini tidak mudah robek dan juga tahan terhadap air. Nah, biasanya untuk mengemas tepung, gula, maupun sayuran seperti itu. Nah, ini yang biasanya pada film-film luar negeri yang membawa belanjaan dengan kertas. Nah, kertas itu biasanya jenis kertas kraft. Kalau kertas bond, nah ini tuh terbuat dari bubur kayu yang diberi bahan tambahan sehingga warna kertas bond ini putih. Nah, jadi ini kertas bond ini tahan air, tahan lemak, dan mudah untuk dilakukan laminasi. Nah, kalau kertas glasing ini kertasnya tahan udara dan lemak sehingga kemasannya itu mengkilap karena dilapisi oleh lilin. Jadi untuk menghindari menempelnya produk pada kertas, nah, dengan ditempel atau dilapisi dengan lilin, produk bahan pertanian jadi tidak mudah menempel, ataupun produk bahan pangan tidak mudah menempel pada kertas tipe glasin ini. Nah, untuk kertas perkamen, nah ini sama seperti kertas bond ya, diputihkan dengan direndam pada asam sulfat. Nah, ini sifatnya itu tahan terhadap lemak dan air. Nah, biasanya kertas perkamen ini digunakan untuk mengemas keju, kemudian mengemas ikan, daging, dan kopi seperti itu. Nah, kalau karton bergelombang, ini mungkin yang umum kalian temukan ya. Nah, biasanya bentuknya itu tebal dan kaku sehingga bisa melindungi bahan hasil pertanian. Nah, kelebihannya karton ini punya dimensi yang tebal sehingga ketika dilipat tidak ada celah yang tersisa seperti itu. Tentu saja karton bergelombang ini bisa melindungi dari kerusakan mekanis. Beberapa karton bergelombang ini sudah dilapisi dengan lilin sehingga juga tahan terhadap air. Nah, dengan memahami prinsip dari pengemasan itu sendiri yang menekan terjadinya kerusakan maupun penurunan mutu bahan, kemudian mengetahui fungsi-fungsi pengemas itu sebenarnya untuk apa saja, dan tujuan-tujuan pengemasan berdasarkan tujuan pemasaran seperti untuk distribusi ataupun display, serta mengetahui bahan-bahan pengemas, nah, kita bisa melakukan desain kemasan untuk produk yang kita miliki agar sesuai dan memenuhi prinsip dari pengemasan itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki bahan hasil pertanian berupa wortel. Nah, kita ketahui karakteristik dari bahan yang kita miliki itu masih melakukan respirasi setelah dilakukan pemanenan. Nah, ketika kita mengetahui karakteristik itu, kita perlu mempertimbangkan juga tujuan pemasarannya. Apakah langsung ke konsumen atau ke pasar lokal, maupun untuk tujuan ekspor. Nah, itu akan mempengaruhi desain kemasan yang kita rancang. Nah, setelah memahami pada materi pembahasan kali ini, nah, coba kalian analisis kemasan seperti apa yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas seperti itu. Nah, kalian boleh berdiskusi dengan teman-temanmu, dan ini menjadi syarat presensi ketujuh
dan kalian bisa jawab melalui kolom komentar. Nah, mengakhiri pertemuan pertama untuk bab pengemasan hasil pertanian, nah, kalian coba melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan pengemas yang sudah ibu bagikan ke 3 bentuk soal, juga sesuai dengan kelompok kalian yang ada di file yang ibu unduh bersama materi PDF. Nah, akhir batas pengumpulannya adalah 10 Maret 2021 dan waktu pengumpulan menjadi kriteria penilaian yang kalian bisa pahami juga di file tugas seperti itu. Jadi karena rentang waktunya cukup panjang, kalian perlu mempersiapkannya dengan baik. Nah, demikian materi pada hari ini. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.